Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan rezeki ke hambanya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah sebentar lagi kita akan mulai kajian rutin bulanan fikih muamalah dengan format yang sedikit berbeda dari kajian sebelumnya, yaitu full interaksi tanya jawab insyaallah. Sebelum kita mulai, mohon untuk saf yang masih kosong di depannya diisi terlebih dahulu, biar nanti ada jamaah yang datang belakangan bisa mengisi. Untuk akhwat juga mohon saf yang di depannya yang masih kosong untuk diisi. Jazakumullah khair. Baik, sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan teruntuk untuk anak pribadi, juga kepada jamaah, ikhwan wal akhwat, untuk selalu menjaga protokol kesehatan selama kajian berlangsung dengan memakai masker, menjaga jarak. Selanjutnya kepada orang tua yang membawa anak-anaknya, mohon untuk dikondisikan agar tidak mengganggu jalannya kajian kita. Selanjutnya, kami dari Yayasan Ahlus Sufah Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan, berkantor di basement Masjid Aliyah yang mempunyai beberapa program yang unggulan kami, yaitu pertama kajian fikih muamalah ini yang alhamdulillah telah kita laksanakan rutin setiap bulannya. Lalu ada santunan yatim dan lansia, juga ada bantuan kepada bencana alam. Alhamdulillah Yayasan Ahlus Sufah Indonesia langsung dibina oleh Al-Ustadz Irfandoni Tarmizi. Maka daripada itu kepada jamaah, ikhwan wal akhwat, bapak ibu yang hendak berinfak, bersedekah atau berwakaf, tafadhol bisa disalurkan kepada yayasan kami dengan transfer ke Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 1178437949 atas nama Yayasan Ahlus Sufah Indonesia. Untuk konfirmasi transfer ke 0877497221. Dan kami juga menerima pembersihan dana hasil riba atau harta haram lainnya untuk nanti disalurkan kepada fakir miskin dan ataupun ke fasilitas umum. Tafadhol, info lebih lanjut bisa diakses di website kami di ahlusufahindonesia.or.id. Dan bagi jamaah yang ingin kembali mengulang kajian hari ini ataupun kajian sebelum-sebelumnya yang dibahas oleh Al-Ustadz Irfandoni Tarmizi, silahkan bisa ditonton di channel YouTube kami di Fantaha TV, juga di channel YouTube Ustadz Irfandoni Tarmizi. Serta mohon bantuan like, subscribe, komen agar kami dari Fantaha TV bisa terus membuat video-video yang bermanfaat bagi umat. Baik Ustadz, bisa kita mulai diskusinya? Ya. Untuk pertanyaan langsung ya, nanti bergiliran satu dari ikhwan, nanti bergantian sama akhwat, dan mungkin yang bisa bertanya langsung melalui WhatsApp juga kami persilahkan ke nomor 087746972021. Anda ulangin, untuk yang bertanya melalui WhatsApp ke 087746972021. Oke, tafadhol Iwan, ada yang langsung bertanya, silakan. Yang bertanya langsung insyaallah akan mendapatkan hadiah buku-buku Hasanah Islami ya insyaallah. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya tentang muamalah jual beli. Iya. Jadi saya ada bukan pengalaman, tempo lalu saya menjual rumah. Iya. Dengan harga, saya ambil contoh 100 juta rupiah. Iya. Pembelinya sudah ada dan sepakat dengan harga tersebut. Iya. Qadarullah, saya ternyata
masih memerlukan tempat itu ya, rumah itu. Artinya saya berniat untuk mengontrak rumah itu dengan posisi di pavilion rumah ya. Kebetulan rumah itu ada pavilionnya dan saya berencana untuk menyewa pavilion tersebut. Ya. Nah, kesepakatan akhirnya saya rubah dengan menaikkan harga sebesar 110 juta. Nah, 10 juta itu saya anggap sebagai biaya sewa rumah selama saya menempati 5 tahun ke depan. Nah, pembeli tersebut setuju dengan kesepakatan harga tersebut dengan pembayaran tetap di 100 juta dan yang 10 juta saya anggap sebagai biaya sewa. Kemudian di surat perjanjian saya menyebut 2 akad. Yang pertama akad jual beli seharga 100 juta dan di situ juga menyebutkan akad sewa sebesar 10 juta untuk 5 tahun ke depan, tetapi dengan tidak ada biaya fisik yang saya keluarkan. Pertanyaannya, apakah sah perjanjian jual seperti tersebut dengan 2 akad dalam satu surat perjanjian? Baik. Syukran Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jadi pertanyaannya, di dalam satu kesepakatan berarti tertulis Pak ya. Tetapi dalam kontrak yang tertulis dituliskan bahwa disepakati jual beli rumah dengan harga 110 juta misalkan. Kemudian kesepakatan juga masih di kontrak yang sama, rumah yang sudah dijual kepada pembeli disewakan lagi kepada pemilik rumah yang pertama, yang mana harga sewanya 10 juta selama 5 tahun. Kemudian di dalam kesepakatan juga tertulis, kemudian si pembeli hanya membayarkan uang 100 juta begitu, karena 10 jutanya dipotong sebagai harga sewa oleh penjual pertama ya. Pertanyaannya, apakah dibolehkan bentuk transaksi ini, yang mana dalam satu kesepakatan langsung ada 2 bentuk transaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tabi bai'ataini fi bai'atin, jangan melakukan jual beli yang mana dalam kontrak jual beli tersebut ada 2 kesepakatan ya. Jadi dalam satu kesepakatan ada 2 bentuk, 2 jual beli. Maka antara jual beli dengan sewa ini konsekuensinya berbeda. Yang mana kalau jual beli konsekuensinya perpindahan kepemilikan dari penjual kepada si pembeli. Sedangkan konsekuensi dari sewa menyewa hanya perpindahan manfaat saja. Kepemilikan masih tetap berada di tangan pemilik bangunan tersebut. Berarti ada 2 hal yang bertentangan. Jual beli berpindah kepemilikan, kemudian sewa menyewa tidak berpindah kepemilikannya, hanya berpindah, yaitu manfaatnya boleh digunakan oleh si pembeli sewa atau si penyewa. Karena 2 akad ini bertentangan ya,
maka dia tidak boleh digabungkan dalam satu kesepakatan. Ya, karena konsekuensinya saling bertentangan. Terus bolehkah? Jadi jawaban pertamanya ini tidak boleh, ya, dengan menggabungkan dalam satu kontrak. Bagaimana kalau dijadikan sebagai syarat? Artinya yang dilakukan jual beli pada rumah tersebut, tapi dengan syarat bahwa si pembeli ini harus menyewakan lagi kepada si penjual dengan harga yang disepakati. Ya, sehingga jadilah jual beli bersyarat. Kemudian di sana juga disebutkan bahwa harganya harus sekian, ya. Maka Allah Ta'ala kalau dijadikan sebagai syarat dari jual beli, ya maka dia menjadi boleh, ya. Atau lebih amannya, supaya lebih aman, dipisah antara akad jual beli dengan akad sewa menyewa. Nah, itu jelas lebih aman, karena dikhawatirkan, ya, ini masih termasuk dengan syarat persyaratan sewa tersebut, dikhawatirkan masih adanya dua kesepakatan dalam satu transaksi, ya, yang mana kesepakatan jual beli dan kesepakatan sewa menyewa. Maka solusi yang lebih tepat lakukan akad jual beli dahulu seperti jual beli biasa, ya. Juga tidak boleh disebutkan, sebaiknya jangan disebutkan dalam transaksi jual beli tersebut rumah harus disewakan kepada ini, jangan disebutkan, dipisah, ya, dipisah. Jadi hanya transaksi jual beli, ya, harga barang, kemudian, ya, jenis spek barangnya, kemudian setelah itu akad sewa menyewa secara terpisah. Nah, harga sewanya dan berapa lama sewanya, dan itu bisa saja teknisnya dalam pembayaran potong saja. Misalkan harga jual beli 110, sewa misalkan 10 juta. Ya, teknisnya yang jelas ini jelas kontrak jual belinya pisah, sewanya terpisah, ya, tidak ada saling dihubungkan, dan kemudian secara teknis pembayaran bisa dipotong saja, hanya bayar 100 juta. Itu solusi lebih aman, ya, yang lebih sesuai syariat. Wallahu taala alam. Jazakallah Ustaz. Bisa dipahami Afif? Untuk hadiahnya Afwan belum diambil. Fadal yang bertanya tadi. Afwan. Selanjutnya dari Ahwat, tafadhol. Tafadholi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ada yang ingin saya tanyakan begini Ustadz, tentang jual beli sebidang tanah. Kami membeli sebidang tanah yang sudah bersertifikat. Di sertifikatnya tercantum anggaplah 100 meter persegi. Jadi kami sudah membayangkan tanah yang akan kami beli itu 100 meter itu. Ya. Sementara SPPT-nya, di SPPT-nya tercantumnya 150. Nah, ini jauh-jauh berarti sudah kami sadari bahwa luas di SPPT dengan di sertifikat kan berbeda ya Ustadz ya. Nah, apa? SPPT itu apa? SPPT itu pajak bumi dan bangunan Ustadz. Kok bisa berbeda sertifikat dengan pajaknya? Iya, nah ini begini Ustadz, ini kami sadari sudah. Nah, kami hal begini sudah saya anggap sudah sering terjadi Ustadz. Berbeda ini, dan kami berniat kedepannya akan kami urus gitu ke kantor pajak. Nantinya disesuaikan dengan luas yang sesungguhnya. Kami sudah berniat begitu Ustadz. Iya. Nah, kemudian setelah terjadi akadnya di notaris Ustadz, akad
pembayarnya di notaris, hadir penjual dan pembeli ini hadir. Ya. Terjadi akad, sudah penjualan jual beli ini sudah terjadi. Yang jual ini ngomong gini, Ustadz, Bu, Ibu mah untung aja, Bu. Ini tanah sebetulnya luasnya 150 gitu. Sementara pada saat saya bertanya, bukan punya orang, Pak. Enggak, Bu, ini tanah luasnya 150. Nah, yang saya tanyakan, karena saya pada saat membeli itu, yang saya bayangkan itu 100 meter, penguasaan saya pada ternyata luasnya 150 ini halalkah dari yang saya bayangkan sebelumnya, Ustadz? Halalkah? Halalkah tanah yang kan bayangan saya di awal kan 100 meter, Ustadz. Ya. Ternyata 150 kata yang jualnya, dia bilang ini SPPT nih luas tanah yang sebetulnya, Ibu. Karena pada saat pengukuran pihak BPN tidak ada koordinasi dengan saya. Ini tanahnya tanah kebun sih, Ustadz. Jadi tanah kebun. Tanah kebun. Jadi mungkin pada saat pengukuran tidak dihadiri atau bagaimana lah. Kata yang punya tanahnya pada saat pengukuran tidak ada koordinasi dengan saya, Bu. Jadi luasnya lebih kecil dari yang sesungguhnya gitu. Notaris ketika Ibu melakukan transaksi, komentarnya apa? Ketika adanya perbedaan antara sertifikat dengan surat pajaknya. Tidak ada komentar, Ustadz. Nggak ada komentar. Tidak ada komentar? Tidak ada komentar. Nah, yang mengerti masalah hukum pertanahan adalah notaris, ya. Nah, sekarang sudah terjadi jual belinya, Bu? Sudah. Nah, Ibu tanyakan kembali kepada notaris, pastikan bagaimana status tanah yang tidak tersertifikat ini, ya. Karena yang dipahami dari pertanyaan ini, karena Ibu transaksi di notarisnya 100 meter yang tertulis di sertifikat, berarti kontrak jual beli Ibu dengan penjual hanya 100 meter, ya. Nah, ternyata, tapi Ustadz kan ada surat pajaknya 150 meter. Nah, saya tanyakan kembali, dalam jual beli Ibu itu yang dituliskan berapa meter luasnya? Harga yang Ibu tuliskan di AJB-nya 100 meter, Ustadz. Nah, berarti Ibu hanya membeli 100 meternya, ya. Karena akta jual belinya hanya 100 meter. Maka tidak terjadi perpindahan yang 50 meternya. Ya, maka oleh karena itu saran saya, pertama dalam segi syariat, ya, yang sah berpindah kepemilikan yang tertulis. Karena Ibu sudah mensepakati harga sekian hanya untuk luas 100 meter, berarti jelas. Jelas, Bu, ya? Sementara dari pihak penjual, apa itu nggak ada, bukan bentuk keridoan dia menghibahkan ke saya, Ustadz. Dia bilang ini sebetulnya luasnya sesuai luas SPPT, Bu. Itu setelah terjadi jual beli. Maka saran saya, yang 50 meter ini tanyakan kepada notaris bagaimana statusnya. Nah, kalau hibah berarti secara hukum harus ada kontrak hibah dari pemilik tanah kepada Ibu. Kalau tidak, Ibu tidak bisa mengklaim bahwa itu milik Ibu secara hukum secara hukum pertanahan, ya. Oh, jadi ada kontrak lain, Ustadz, selain AJB itu, Ustadz? Iya, supaya Ibu diakui kepemilikan yang 50 meter lagi itu oleh negara, maka harus ada sertifikat lain lagi, apakah jual beli atau bentuknya hibah. Kalau tidak, Ibu tidak diakui oleh pemerintah memiliki 50 meter lagi. Bisa jadi orang lain akan mengambil. Ya, akan diambil oleh orang lain. Dan secara syariat pun Ibu hanya haknya 100 meter saja. Oh. Ya. Baik, terima kasih, Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair, Ustaz, atas jawabannya. Untuk akhwat, hadiahnya ada di bawah tirai ya, insyaallah.
Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, saya dapat kenalan juragan emas. Dari dia saya dikasih modal uang, misal Maaf. 20 juta. Ulangi lagi Pak, Saya dapat kenalan seorang juragan emas. juragan emas. Juragan emas, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dari dia saya dikasih modal uang, misal 20 juta. Ya, Dari modal itu, saya disuruh mencari emas yang nantinya saya setorkan ke dia dengan ketentuan harga, misal per gramnya 700 per gram gitu, 7.000 per gram. Dan saya dikasih keleluasan mencari keuntungan dengan mencari emas dengan harga di bawah yang dia tentukan. Gimana Ustadz, boleh nggak bisnis yang saya lakukan ini? Halo Ustadz. bentar. Ini ada beberapa yang kalimat yang sulit saya untuk memahaminya. Pertama, perkataan juragan emas. Kalau yang saya pahami juragan emas berarti emasnya sudah dia miliki. Ya. Nah, juragan emas itu berarti dia memiliki emas yang banyak. Ternyata pertanyaannya disuruh orang lain mencari emas. Ya. Dikasih modal 20 juta, silakan cari emas dengan nilai belinya 700.000 per gram. Nah, kemudian saya dikasih keleluasan untuk mencari keuntungan dengan mencari emas di bawah harga itu, Ustaz. Maka jika orang yang disuruh tersebut mendapatkan harga di bawah 700, maka sisanya itu atau kelebihan dari harga yang dia beli dari 700, maka hak diberikan kepada orang yang mencari. Pertanyaannya, apakah ini dibolehkan? Ya. Berarti kalau tidak dapat, dia tidak dapat apa-apa, padahal sudah mencari kemana-mana. Iya, kemungkinan Ustaz. Ya. Uangnya langsung dikasih 20 juta. Iya, dikasih 20 juta. Ya. Maka ini dinamakan dengan akad ju'alah, sayembara. Ya. Dinamakan dengan akad ju'alah sayembara. Dalilnya Allah SWT berfirman, "Waliman jaa'a bihi himlul ba'ir." Ya. Dan barang siapa yang bisa menemukannya, maka mendapatkan imbalan makanan pokok seberat beban unta. Ini adalah ucapan yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf ketika beliau membuat cara supaya saudaranya tetap tinggal bersama dia. Maka dia perintahkan untuk meletakkan takaran atau gelas yang terbuat dari emas di barang-barang saudaranya ini. Ya. Sehingga dengan demikian bahwa ketika ditemukan barang ini di saudaranya, dia akan ditahan pada Nabi Yusuf. Nah, setelah itu Nabi Yusuf memerintahkan untuk umumkan bahwa telah hilang barang emas, ya, milik negara. Barang siapa yang bisa menemukannya akan diberi hadiah, yaitu makanan gandum sebesar atau seberat beban unta. Berarti ini dinamakan dengan akad ju'alah, sayembara. Maka tentu akan ada orang yang berusaha untuk mencari. Ketika dia sudah berusaha, sudah keluarkan biaya, waktu, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau ada orang yang kebetulan tanpa usaha dia nemukan, ya, maka dia mendapatkan hadiah yang besar. Makanya ini dinamakan dengan akad sayembara. Maka hukumnya boleh. Hukumnya dibolehkan. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan. Sebelumnya ini biasanya untuk yang sulit, ya.
sayembara ini untuk yang sulit. Nah, sehingga hadiahnya yaitu diberikan hadiah yang tadi. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kembali ke Ikhwan untuk bertanya langsung. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana baru terjun di usaha dunia limbah barang-barang bekas. Limbahnya limbah rumah tangga apa limbah Macam-macam. pabrik? Limbah pabrik, limbah rumah tangga dan lain-lain. Limbah pabrik ini bentuknya yang bahaya lingkungan atau yang Enggak, Ustaz. Kayak besi, kardus dan lain-lain. Nah, di dunia limbah ini umum begitu anak masuk ternyata untuk mendapatkan barang ke pengepul, kebanyakan si para bandar ini memberikan pinjaman uang modal kepada pengepul dengan syarat barangnya itu nggak boleh dijual ke siapa-siapa, harus ke dia. Yang anak tahu dan anak pahami itu jelas riba. Nah, terus supaya anak mendapatkan barang, jadi akadnya anak ganti bukan pinjam uang, jadi jual beli. Misalnya gini Ustadz, anak beli kardus sebanyak 20 juta kepada si pengepul. Lalu si pengepul itu nanti memberikan kardus itu senilai segitu, 20 juta. Nah, pertanyaan anak, apakah akad seperti itu diperbolehkan? Itu yang pertama. Bentar, Pak. Ulangi lagi gimana bentuk kontraknya? Jadi Karena ini pernah ditanyakan waktu kajian sebelumnya ya. Tapi nanti akan saya jelaskan. Jelaskan lagi caranya bagaimana, Bapak? Jadi gini, umumnya si pengepul ini. Enggak. Caranya Bapak gimana? Jadi caranya saya akadnya bukan meminjamkan uang kepada si pengepul. Ya. Jadi saya memberikan membeli barang sejumlah nominal yang saya berikan, misalnya 20 juta. Ya. Jadi si pengepul ini mempunyai kewajiban untuk memberikan barang senilai uang yang saya berikan itu. Ya. Nah, cuman ada beberapa skema. Ya. Ada skema yang langsung full, misalnya senilai 20 juta membeli kardusnya itu diberikan full senilai itu. Ya. Ada juga yang si pengepul ini meminta supaya tidak full 20 juta itu. Misalnya setiap transaksi dibayarkan cashnya 10 juta, sisanya dipotong, misalnya senilai 12 juta. Jadi nilai deposit yang saya kasih 20 juta itu hanya dipotong 2 juta, sisanya cash gitu. Ada yang full juga Ustadz. Ada beberapa pengepul yang full, misalnya senilai 20 juta itu misalnya dia memberikan transaksi pertama senilai 5 juta, transaksi kedua 5 juta terus sampai habis 20 juta. Gitu Ustadz. Pertanyaan saya tadi, bagaimana dengan skema akad seperti itu? Untuk yang pertama, yang kedua saya masih kurang paham. Nanti kita rincikan lagi ya. Saya minta ulang lagi pertanyaannya. Untuk yang pertama, ini dinamakan dengan jual beli salam. Jual beli salam itu artinya si pembeli menyerahkan uangnya, ya, uangnya secara tunai kepada si penjual. Kemudian penjual akan ada kewajiban menyerahkan barang yang diminta oleh si pembeli. Speknya harus jelas, ya. Misalkan kualitasnya harus dituliskan dalam kontrak tersebut kualitasnya. Biasanya ada kualitasnya juga ya? Enggak Ustaz. Enggak Kualitas ada. Barang limbah itu enggak ada. Jadi kalau hanya berat saja. Hanya berat. Kalau kualitas itu tergantung, kalau kardus basah kering ya. Berarti ada berarti.
Ya, jadi nanti kalau misalnya ada kesepakatan itu, kalau misalnya beli kardusnya basah, biasanya kan si pabrik itu Nah, kalau untuk salam itu dari awal sudah harus jelas. Paham maksud saya, Pak? Harga yang Bapak bayarkan uang itu, misalkan 10 juta, maka harus dengan barang yang sudah disebutkan, disepakati dari awal. Kardus kualitas yang basah sekian kilo, ya, yang kering sekian kilo, itu sudah harus jelas dari awal. Yang diserahkan pada tanggal yang juga harus sudah jelas. Dalilnya ya, untuk jual beli salam ini karena Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka ternyata sudah menjadi kebiasaan di kota Madinah mereka menyerahkan uang ini kepada petani, dan nanti begitu panen mereka terima barangnya dari petani. Maka banyak terjadi perselisihan karena waktunya tidak jelas dan kualitasnya tidak jelas. Maka Nabi mensyaratkan, dan ini menjadi aturan dalam jual beli salam, man aslafa fal yuslif bi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa melakukan jual beli salam atau salaf nama lainnya, maka harus uangnya diserahkan tunai dengan timbangan yang jelas, ya, dan waktu penyerahan yang jelas. Dan maka dari hadis ini dipahami spek barangnya juga harus jelas. Ya, tidak boleh ada kejelasannya nanti, itu tidak boleh. Harus di awal sudah disepakati, yang basah sekian, yang kering sekian. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Untuk yang pertama, bisa, insya Allah bisa, Ustaz. Tapi permasalahannya begini, Ustaz. Permasalahannya kalau di limbah itu kita nggak bisa memastikan dia dapat barangnya itu seperti apa. Jadi kesepakatannya begini, Ustaz. Kesepakatan tadi speknya itu kesepakatannya tergantung, misalnya ternyata hari ini dia dapatnya yang basah, dapatnya basah. Jadi begitu kita jual itu kan pasti harga basah dan harga kering itu berbeda. Makanya yang dijadikan dasar itu sama si pengepul, harga jual nanti ketika saya jual ke pabrik, misalnya 2 ton kardus, kalau basah itu ada potongannya, Ustadz. Nah, sekian persennya itu, berapa persennya itu tergantung dari kadar basahnya. Nanti dicek pakai alat sama si pabrik, oh ternyata ini basahnya sekian persen. Jadi dari 2 ton itu hanya kejual 1,8 ton misalnya. Jadi potongannya 200 kilo. Nah, kesepakatannya itu nanti nilai transaksi dalam akadnya itu tergantung dari kondisi barangnya, Ustaz. Jadi kalau untuk menentukan yang kering berapa, yang basah berapa, itu sulit, Ustaz, kalau di limbah. Tergantung dia dapat barangnya hari ini kondisinya seperti apa gitu. Itu, Ustaz, kira-kira. Kalau misalnya kita jual barang, jadi kontraknya seperti apa, Pak? Yang Bapak ini kan. Jadi kontraknya jual beli tadi akad salam. Senilai 10 nominal, juta. Misalnya 10 juta. Jadi barangnya itu dia harus memenuhi senilai segitu. Nah, untuk barangnya gimana? Harus dia penuhi senilai itu, senilai nominal itu 10 Dalam juta. kontraknya apa? Contoh, barangnya 200 kg gitu. Contohnya kalau 200 kg gini, jadi harga itu kan naik turun Ustaz. Harga limbah itu. Maka salam harus ditentukan dari awal. Nah, jadi penentuan harga itu tergantung dari patokan harga pabrik. Nggak boleh. Kalau salam itu di awal sudah ada kesepakatan yang jelas. Maka Nabi harus mensyaratkan supaya tidak terjadi perselisihan. Maka dari awal harganya tunai, jelas, barangnya juga jelas, timbangannya, speknya. Maka kalau tidak sah jual beli salamnya. Ya.
Solusinya bagaimana gitu ya? Iya, solusinya Karena Ustaz. solusinya. Kalau kebanyakan orang-orang gimana caranya? Mereka Pinjam uang. Jadi memberikan pinjaman uang ya, senilai misalnya 20 juta ya. dengan syarat nanti pembayaran itu per transaksi. Jadi pembayaran uangnya itu jadi satu transaksi hari ini 5 juta, jadi pinjamannya itu dipotong 1 juta. Kan kalau pinjam uang saya tahu yang saya pahami itu riba Ustadz. Ya Ustadz, karena dia memberikan syarat barang nggak boleh jual ke siapa-siapa, harus ke dia. Ribanya karena barang tidak boleh jual kepada orang lain. Iya. Jadi si penerima pinjaman ini, Mendapatkan manfaatnya apa? si pemberi pinjaman mendapatkan manfaat berupa barang tadi, pembelian barang dengan Tapi kan barangnya itu dengan akad jual beli, bukan sebagai dikasih, tapi dengan akad jual beli. pastikan gini Ustaz, si penerima pinjaman dia menjual barang ke si pemberi pinjaman karena dia memberikan pinjaman. Kalau dia nggak memberikan pinjaman, dia nggak mau menjual barang ke dia. Nah, ya. Maka solusinya, ya wallahu ta'alam, jangan disyaratkan seperti itu. Ya, jangan disyaratkan kamu harus jual pada saya. Maka syaratkan, silakan kamu jual pada saya dan juga pada orang lain dengan saya harga sekian. Nanti kita tentukan di sana. Maka itu salah solusinya. Paham? Ya. Nah, itu lebih gampang. Jadi, terus apa manfaatnya ketika dia pinjamkan uang? Enggak ada manfaatnya, cuman bantu saja, ya. Maka itu solusi lebih gampang. Nih, saya deposit ya uang saya, kita transaksi. Jangan kita katakan waktu deposit itu pokoknya kamu harus jual pada saya. Nah, kalau berkatan seperti itu dikhawatirkan dia jadi riba. Kenapa? Dan transaksinya dia mendapat jaminan stok akan tersedia pada dia. Tapi katakan saja, ya saya deposit ya uang, begitu saya transaksi dengan kamu potong dengan uang itu, maka tidak ada masalah. Tidak ada persyaratan harus jual pada dia. Jelas? Nggak dimasukin dalam akad. Tidak boleh dimasukin dalam akad. Katakan saja, saya deposit uang ya pada kamu, sudah diam. Kemudian minta tambah, kalau saya nanti ada barang saya beli, potong aja dari uang saya. Maka tidak ada masalah, itu dibolehkan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Nggak ribet, harus yang tadi pertama tadi. Yang Ini- kedua Ustadz, Yang kedua ya gimana kedua? Satu saja sudah berkeringat saya. yang kedua kita kalau limbah itu kita ngejual ke pabrik, nggak ke pabrik ke Kayaknya pengpresan. mikrofonnya kurang nyaman deh, sakit nanti pinggangnya itu. Terlalu kecil, Nah, terlalu gitu. pendek Ustadz. Karena ini satu masalah aja panjang nah gitu, ya. Satu masalah Jadi- aja saya aja berkeringat ini jadinya. Jadi Ustadz, ada beberapa pabrik atau pengepresan tempat saya jual limbah, Ya, itu hitungan timbangannya itu per 10 kilo Ustadz. ya. Per 10 kilo. Misalnya saya jual ke dia 19 kilo, dia tetap timbangannya itu 10 kilo. Jadi Oke. dia naiknya per 10, 10, 20, 30. Oke. Jadi kalau saya jual 19 kilo, saya kehilangan 9 kilo. Ya. Nah, apakah sistem timbangan seperti itu sistem termasuk mencurangi timbangan? Dari Kalau- awal sudah dikatakan seperti itu. nggak ada, jadi nggak ada agreement. Jadi pokoknya Iya, termasuk kecurangan. nggak ada. Kalau dari awal sudah diketahui oleh penjual, saya yakin penjual akan siasati. Ya udah 10 kilo aja, yang 9 kilo saya tunggu lagi sekilo, jualnya 10 kilo, begitu kan? Iya, Harusnya. jadi sistem timbangan di dia, timbangan kan sistemnya timbangannya pakai timbangan mobil, Ustaz. Kita jual Timbangan misal mobil. 1 truk gitu ya. Oke. Jadi timbangannya itu dia enggak 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo enggak. Jadi 10, 20, 30, 40. Jadi asumsi saya kalau saya jualnya ada 19 kilo, dia tetap kebacanya tetap akan 10 kilo. Berarti saya kehilangan 9 kilo gitu. Nggak ada kesepakatan dan nggak ada pemberitahuan sebelumnya, dan itu umum seperti itu. Tapi Ustaz. waktu transaksi dikasih tahu.
Enggak, saya ngehnya melihat bil penjualan saya kok nggak ada 21 kilo, 23 kilo, enggak. Saya ngehnya di situ, Ustaz. Bapak Ternyata setuju? Bapak ngelihat itu setelah transaksi apa sebelum transaksi? setelah transaksi, Oh, bukan sebelum transaksi. Jadi saya ngehnya itu ngelihat dari transaksi saya kok hitungan timbangannya itu nggak ada yang 21, 23, enggak. Jadi tempat 10, lain 20, ada. 30. Nah, tempat saya ngejual sekarang itu ada. Jadi di tempat. Kalau begitu, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, dengan sistem seperti itu, timbangan seperti itu, apakah termasuk mencurangi timbangan atau enggak? Iya, betul. Itu Nah, termasuk curang dalam timbangan. Ustaz. Ya. Terus kalau misalnya itu kan kalau saya menjual, kalau saya membeli kepada si user, kalau saya membeli, misalnya 2,1 kilo, tetap dihitungnya 2 kilo, Ustaz. 2,1 kilo misalnya, 2 kilo 1 on. Ya. Tetap dihitungnya 2 kilo. Tapi saya memberikan kebijakan misalnya 2,9, 2,8, saya hitungnya 3 kilo, Ustaz. Ya. Maka ya terus pertanyaannya. Jadi hitungan seperti itu termasuk juga mencurangi timbangan atau enggak, Ustaz? Nah, maka dalam transaksi jual beli harus jelas ya. Di awal sudah ada kesepakatan bahwa barangnya sekian, uangnya sekian. Sehingga dengan kejelasan ini, misalkan Opa timbangan Bapak 2,2 kilo 1 on. 2 kilo 1 on. Ya betul, Ustaz. Betul? Betul. Ya kan, pusing saya kan. 2 kilo 1 on. Harganya sekian, Pak ya. Nah, sampaikan pada dia, akhirnya dia setuju. Iya, saya setuju, Pak. Apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan per kilonya sekian, per kilonya, atau sampaikan harga per kilonya misalkan 10.000. Berat barang Bapak 2 kilo lebih, tapi kami cuma menganggap 2 kilo saja pembayaran karena ini kebiasaan kami yang lebih dikit ini tidak kami bayar, tidak kami hitung. Sampaikan juga kepada dia. Kemudian dia setuju, ya saya setuju, maka terjadilah keridhaan. Ya, itu yang yang cara jual beli yang dalam syariah. Dari awal harus kejelasan. Nah, kalau tidak dijelasi dari awal, nanti si penjual akan merasa ditipu. Dia tidak ridho jadinya. Ya, bisa menyebabkan tidak ridho dan menjadi harta haram bagi si pembeli. Nah, jawabannya harus ada kesepakatan di awal. Iya, kesepakatan, harga jelas, barangnya jelas, timbangannya, nah, maka baru ada keridhaan. Kalau sudah disepakati di awal, ternyata kenapa begini? Berarti dia tidak ridho. Ya, berarti dia dicurangi, maka hukumnya menjadi curang dalam berdagang. Baik, Ustaz. Yang terakhir, Ustaz. Yang terakhir. Apa nih? Mungkin bisa kajian dulu Ya, yang lain. nanti kalau tidak ada yang bertanya lagi, ya. Masalahnya berat semua ini masalah. Untuk hadiahnya. Ya. Selanjutnya kepada Akhwat, silakan. Masya Allah, jazakallah khair. Sakit kepala saya ini. Untuk Akhwat, ada? Akhwat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya yang tadi melihat rekan-rekan Akhwat di sini tidak ada yang bertanya. Saya tadi kurang jelas Ustadz. Ya, silakan. Yang tadi yang jual beli tanah. Gini, saya ini aja Ustadz, secara nyata aja tadi 100 meter persegi yang saya beli itu perumpamaan saja Ustadz. Saya beli tanah itu 1.700 meter persegi Ustadz, di sertifikat. Oke, ulangi lagi Bu. Sekarang betul kasusnya yang benar Bu ya, jangan perumpamaan lagi. Iya Ustadz. Jadi saya membeli sebidang tanah kebun dengan sertifikat, tercantum di sertifikat luasnya 1.729 meter persegi. Sementara di PBB
angka luas tanahnya itu 1.900 sekian lah. Nah, terjadilah ini hal demikian saya anggap sudah biasa sih Ustadz. Jadi saya pikir nantilah penyesuaian luas tanah akan saya urus setelah ininya, karena saya yakin angka yang tercantum di sertifikat itu sudah terukur gitu Ustadz. Karena secara map juga saya lihat peta tanahnya itu jelas Ustadz. Di situ tidak ada tanah kecil, jadi masing-masing tanah besar-besar itu Ustadz. Nah, kemudian terjadi jual beli di notaris. Setelah dengan nilai angka luas tanah 1.700 itu Ustadz di AJB. 1.700 itu yang sesuai di sertifikat Ustadz. Ya. Nah, setelah terjadi jual beli, kami ngobrol-ngobrol sama penjual. Penjual bilang, "Ibu, tanah yang ibu beli ini sebetulnya luasnya 1.900 sekian sesuai SPPT." Saya bilang, "Bukan punya orang nih Pak." Nah, waktu saya beli bidang tanah ini, saya melihat bidang tanah ini sudah dibenteng, pinggir-pinggirnya Ustadz, sudah dibenteng, sudah bentuk dianggap patok lah itu dengan batu kali. Dianggap patok, ini patoknya Bu, gitu sekelilingnya. Nah, bagaimana kalau saya, yang kata Ustadz tadi sebaiknya ada surat hibah. Ya. Kalau secara lisan penjual itu mengatakan yang tadi bilang Ibu yang Ibu beli itu sebetulnya 1.900 itu bisakah saya anggap itu hibah Ustadz? Karena memang secara peta map juga tidak ada tanah kecil di antara tanah saya dengan tanah yang lain gitu Ustadz. Nah, kemudian saya menganggap sudahlah saya menguasai tanah yang memang ada bentengnya. Walaupun tidak diadakan pengukuran kembali, mungkin balik nama ini ya sesuai sertifikat saja mungkin ke atas nama saya dengan luas tanah 1.700 itu. Ya. Bagaimana Ustadz kalau misalnya yang dinyatakan oleh penjual bahwa sebetulnya luas tanah itu Ibu 1.900, saya tanya bukan punya orang Pak? Bukan Bu, tanggung jawab saya Bu, gitu. Itu kalau saya anggap itu hibah atau tetap harus ada pernyataan secara tertulis atau bagaimana Ustadz? Ya. Maka ya, kalau itu memang milik, tanah itu milik penjual dengan ucapannya hibah tersebut, maka secara syariat sudah sah berpindah kepemilikannya kepada ibu. Walaupun tetapi ucapan itu tidak dengan bukti, padahal di negara kita harus ada buktinya. Baik. Ini dikhawatirkan akan menjadi perselisihan di belakang hari. Ya. Iya. Jadi jawabannya untuk kalau memang milik dia maka sah ibu terima karena ibu sudah kuasai. Iya. Misalkan dengan ibu tanam. Iya. Ya. Tapi tidak ada bukti secara hukum negara. Maka dikhawatirkan akan jadi perselisihan nantinya. Iya. Ya, dijadikan perselisihan dan perselisihan ini setiap yang menyebabkan perselisihan hukumnya dilarang dalam syariat Islam. Oh, iya. Oleh karena itu, ya, saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, ya. Dan ibu mengatakan juga sudah biasa. Maksudnya biasa itu memang sering terjadi berarti? Gini Ustaz, seperti rumah yang saya tinggali juga Ustaz, SPPT-nya beda, angka luas di SPPT beda dengan luas yang di sertifikat Ustaz. Cuman belum saya urus aja ini. Jadi sebetulnya kerugian ada pada pihak kami yang membayar. Nah, mengurusnya itu mengurus gimana Bu bentuknya? Ke pajak Ustaz, ke kantor pajak. Belum saya urus sih untuk rumah saya ini. Walaupun karena memang. Nah, berarti tanah ibu yang berbedaan itu milik orang lain kan? Tapi tidak, maksudnya sudah ada bangunan-bangunan di situ. Jadi tidak ada tanah sisa. Dan waktu pengukuran untuk rumah saya, waktu pengukuran oleh BPN ya segitu itu luasnya. Ya tercantum di sertifikat. Tapi setiap tahun saya bayar PBB, luasnya tidak sama dengan yang di sertifikat. Jadi otomatis sebetulnya saya
kelebihan membayar pajak gitu Ustadz. Jadi begini Bu, di Ya. BPN itu sudah ada aturannya. Maka yang terdaftar di BPN, berarti itulah hak Ibu. Berarti kalau orang lain nanti bisa jadi nanti ketika diukur lagi, tanah sebelah yang akan dijadikan masukkan ke tanah dia, Bu. Paham maksud saya? Paham Ustadz. Tapi untuk rumah saya yang berbeda Enggak, dengan yang tanah, ya. yang tanah. Oh, yang tanah. Nah, tanah Kalau ini rumah kalau Ibu kan memang sudah berbentuk bangunan, ya udah Iya, berarti iya. memang salah pada iya, pajaknya. iya. Nah, karena sudah ada bangunan berarti ukurannya sudah betul. Iya. Tapi untuk tanah ini karena tidak termasuk dalam surat Ibu, maka otomatis nanti ketika orang sebelah akan dicatatkan di negara, maka itu akan dimasukkan pada dia. Karena bukan di surat Ibu, maka terjadilah perselisihan nantinya. Paham? Paham Ustadz. Maaf, Ya. sedikit lagi Ustadz, kalau misalnya untuk Yang pertama ini selesai benteng. Bu ya. Kenapa? Soal tanahnya sudah selesai ya. Sudah sih untuk bentengnya Ustadz, untuk benteng yang saya jadi patokan yang saya beli bidang tanah itu kan udah ada benteng-benteng tuh Ustadz. Jadi saya kuasai yang ada bentengnya itu, di dalam benteng itu saja bagaimana Ustadz? Sesuai dengan sertifikat. Sesuai kira-kira seperti itu mungkin ya, sesuai sertifikat Ya, ya. Ibu Karena pastikan dulu, saya nggak benteng-benteng tahu juga. Ibu pastikan dulu benteng Ibu itu sesuai sertifikat atau tidak ukurannya. jadi yang hibah tadi sih dianggap hibah juga yang lisan itu ya Ustadz ya. Cuman secara bukti otentik saja yang diperlukan agar tidak terjadi perselisihan ya Ustadz. Iya, nanti ketika orang sebelah ngukur itu akan dimasukkan ke tanah mereka karena bukan tanah Ibu. Wallahualam itu yang saya pahami secara akal, saya nggak paham secara pemikiran saya begitu. Ya, Tapi Ibu pastikan lagi kepada BPN. Iya ya Ustadz. Yang Terima lebih kasih jelas. Ustadz ya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Ada pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Bismillah. Ustaz mau nanya, kalau hutang riba anak dibayar sama orang tua, apakah boleh? Jadi mungkin si anaknya Ya. punya cicilan hutang riba. Maka orang tua sebagai kewajibannya pada anak yaitu memerintahkan anak bertobat kepada Allah, menyesali karena sudah melakukan riba. Ya. Selanjutnya juga jika orang tuanya mampu, maka juga dianjurkan membantu anaknya. Tetapi membantu ini tentunya yang pertama harus dilakukan, kalau memungkinkan jangan bayar ribanya, karena Allah mengharamkan riba. Ya. Maka jangan bayar bunganya kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, ya, maka hukumnya terpaksa dan terpaksa dibolehkan. Wallahu taala alam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kepada Ikhwan ya. Padahal, silakan langsung ke mic aja. Kalau yang bertanya biar cepat, kayaknya dekat mikrofon. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya perihal sewa menyewa. Ana menyewakan toko dengan perjanjian selama 6 bulan itu 7.500.000. Dengan perjanjian di awal dengan kondisi toko apa adanya. Maksudnya pemilik toko tidak merapihkan gitu Ustadz. Ya. Nah, lalu terjadilah transaksi dan sepakat si pihak penyewa itu untuk merapikan toko. Kira-kira habis biayanya sekitar 2,5 juta. Ya. Setelah terjadi transaksi 1 minggu kemudian pihak penyewa membatalkan dengan alasan tertentu. Nah, lalu si penyewa meminta uang kembali. Nah, sehubungan uang dengan udah lewat 1 minggu, jadi uang terpakai gitu. Jadi cuman ada uang tersedia 6 juta. Nah, akhirnya 6 juta itu saya kembalikan kepada si pihak penyewa. Nah, itu secara hukum syar'i gimana Ustaz? Minta penjelasannya. Jazakumullah. Penyewanya terima. Dia ridho. 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 Alhamdulillah, sudah selesai masalahnya berarti.
Ya. Karena ketika transaksi sudah terjadi, ya, maka berpindahlah kepemilikan manfaat ruko itu kepada penyewa, dan hak si orang menyewakan menggunakan uang, ya. Kemudian tiba-tiba dia membatalkan, maka untuk membatalkan itu tergantung persetujuan dari pihak yang lain. Maka yang disetujui dalam kasus ini hanya dikembalikan 6 juta. Sisanya tidak bisa dikembalikan karena sudah dipakai. Akhirnya disepakatilah hal ini. Ini dinamakan dengan iqalah, membatalkan sepakatan sebelumnya. Orang yang menyewakan ini sebetulnya dia juga berhak untuk tidak mau membatalkan. Artinya uangnya hangus, berhak dia mengatakan demikian. Terserah, ya, uangnya hangus. Yang jelas kesepakatan tersebut sudah kita sepakati dari awal berdua. Saya tidak bisa kembalikan. Tetapi karena dia sudah berbuat baik, ya udah saya kembalikan, tapi sebagiannya, ya, sebagiannya. Dan akhirnya juga dia mau. Maka orang yang menyewakan ini berarti sudah berbuat baik, membantu si penyewa ini, ya, membantu, berarti dia mendapatkan pahala dari Allah. Man aqala musliman aqalallahu asratahu yaumal qiyamati. Barang siapa yang mau menerima pembatalan dari saudaranya, maka Allah akan hapuskan, ya, kesulitan-kesulitan di akhirat nanti. Ini termasuk yang dianjurkan dalam syariat Islam. Wallahu taala alam. Ya. Syukur Ustaz atas jawabannya. Akhir, silakan diambil hadiahnya. Baik, selanjutnya untuk akad kembali. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas waktunya. Ya. Saya ingin bertanya. Saya kebetulan usaha bergerak di bidang beras. Sistem Di dagang bidang? beras. Ya. Sistem dagang saya itu ada yang sistem jual beli, ada yang sistem komisi. Nah, yang sistem komisi ini untuk per harinya itu 20 perak per kilo. Misalkan satu truk itu 10 ton kali 20 perak itu keuntungan 200.000 ya Ustadz. Kebetulan saya itu hanya dana talang gitu. Istilahnya ngabandaran lah gitu. Istilahnya apa, Bu? Apa sih ngabandaran gitu loh Ustadz. Jadi dana talang gitu. Misalkan saya toko beras, saya punya tengkulak beras, terus saya juga punya konsumen yang pembeli beras. Ya. Nah, gitu. Nanti transaksi si tengkulak sama pembeli itu kan langsung. Gitu. Setelah deal, si tengkulak beras ngambil uangnya ke saya, cash. Sedangkan si pembeli beras kadang-kadang itu 50% bayarnya ke toko saya, tapi dia kena komisi yang 20 perak tadi. Nah, Saya kadang-kadang belum paham, Ibu. iya. Langsung pada kasusnya gimana contohnya? Misalkan kalau si pembeli beras itu bayarnya 3, 4 sampai 7 hari, kan kalau 20 perak itu kan sehari. Misalkan saya kasih aturan supaya dia nggak berlama-lama bayar. Misalkan kalau 3 hari saya tambahkan, kalau ya 3 hari misalkan kali 20 perak, itu boleh nggak Ustadz? Oh, baik. Nah, ini lebih gampang saya memahaminya. Pembeli itu kalau bayarnya 3 hari, berapa tadi? Kan komisi cash itu kan 20 perak. Kalau 3 hari berarti 60 perak gitu. 60 perak per kilo. Iya. Per kilonya. Nah, kemudian kalau lebih tambahkan aja 20 per hari rupiah per harinya. Iya. Yang saya tanyakan, ketika transaksi itu sudah ditentukan harinya atau belum? Ketika transaksi pas hari itu sudah ditentukan, misalkan
bayarnya saya maksimalkan maksimal 3 hari gitu. 3 hari. Jadi waktu transfer transaksi sudah jelas bahwa untuk transaksi ini akan dibayar 3 hari gitu Bu ya? Iya, tapi udah dikalikan Ustaz. Jadi 3 hari itu udah saya 3 hari dengan harga 6 perak gitu. Jadi 20 kali 3 hari jadi udah 60 perak gitu. Iya, maka ini dibolehkan, gak ada masalah. Oh. Yang tidak boleh itu ya, bentuk transaksinya Ibu jadikan dalam transaksi tersebut harganya tergantung waktu bayar. Kalau bayarnya 2 hari, maka harganya berarti ditambahkan 20 perak per hari. Maka itu menjadi gharar. Ya, jadi tidak jelas harganya, tidak jelas harganya yang mana ini, harga 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Maka ini mengakibatkan jual beli tidak sah. Tapi jika dalam transaksinya sudah ditentukan berasnya sekian kilo, pembayarannya 3 hari, ya, maka harganya berarti ya tambahkan saja 3 hari tambah ya. Maka itu boleh. Oh boleh Ustaz ya? Ya. Oh baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kembali ke pertanyaan lewat WA. Bismillah Ustaz, apa hukumnya memberi uang titipan di setiap proyek yang dikerjakan? Kebetulan anak perusahaan jasa alat berat, banyak menerima kerjaan dari calo yang biasanya menitipkan komisi uang. Syukran Ustaz. Kasusnya saya dia memberi uang titipan di setiap proyek. Dari calo-calo itu menitipkan uang ke beliau sebagai komisi mungkin Ustaz. Kurang jelas Ustaz ya? Kurang jelas. Kurang jelas ya, Afwan. Calo nitipkan nggak paham saya. Paham. Ya. Kita cari yang lain. Karena ada pertanyaan tapi kasusnya yang tidak saya pahami. Maka saya khawatir pertanyaannya tidak sesuai kasus, akhirnya nggak nyambung jawabannya. Wallahu ta'ala. Mungkin bisa langsung bertanya nanti ya. Maaf. Ini uangnya. Ya, oh ini ada yang bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya yang nanya, tapi mungkin kasusnya sering saya alami. Oh gitu, baik. Jadi begini, kayaknya dapat hadiah berarti ya. jadi sering kalau misalkan ada proyek dari pemerintah, misalkan ya, supaya tidak, mungkin ke swasta juga banyak sih seperti ini. Ya. Baik pemerintah, swasta maupun perusahaan-perusahaan, calo ini menitipkan uang itu seperti ini Ustaz. Misalkan harga barangnya 1 juta. Nah kata calonya, jadiin 1.200.000 aja. Jadi 200-nya itu ibaratnya uang titipan itu. Jadi ketika ada pembayaran dari perusahaan ke penjualnya 1.200.000, nah 200-nya itu uang titipan calonnya itu Ustaz. Nah, maksud uang titipan seperti itu. Jadi ketika kita dapat pembayaran dari perusahaan, orang ini kerja di perusahaan itu. Iya, seperti itu. Itu calo itu seperti itu. Jadi ingin dapat bagian, makanya dia uang titipan dong 200. Kok calo namanya? Ya di Karawang disebutnya calo, nggak tahu di kota lain. Jadi uang titipan itu misalkan calo ini berarti setiap orang yang bekerja di perusahaan itu sendiri. Ya mungkin ada yang menyebutnya uang marketing lah, uang bantuan lah, karena menggolkan. Uang marketing, uang bantuan? Ya banyak sih istilahnya. Yang penting misalkan gini, ketika ada pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan, yang satu perusahaan, kadang kan ada orang dalam. Mungkin orang dalamnya itu yang membantu menggolkan, gitu kan. Orang dalamnya itu, ini kan proyek saya yang dealkan nih, saya yang rekomendasiin, kamu saya masukkan ke silanya, saya bantu di ACC lah segala macam, melalui bilangnya dia yang bantu. Akhirnya gimana kalau misalkan di markup aja harganya? Di markup. Seperti itu. Perusahaannya itu boleh nggak markup? Nah gitu. Ya kan ini perusahaan kan nggak tahu mereka. Nah berarti nggak tahu itu haram hukumnya. Ya seperti itu, uang titipan dari calo itu seperti itu. Iya. Mungkin ini mewakili ya. Iya. Terima kasih Pak. Masya Allah. Nah kalau memang pertanyaan sesuai dengan yang dijelaskan, berarti ini merugikan perusahaan.
Dan ini berarti membantu orang membuat dosa besar ini, karena perusahaan itu banyak orang yang memilikinya, hartanya milik orang banyak. Berarti kita sudah membantu karyawan tadi memakan harta orang banyak, dan kita pun terlibat dalam dosa melakukan itu, ya. Karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi memarkup harga, ya, ini adalah suatu dosa, penipuan. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz jawabannya. Berarti sekarang kembali ke Iwan lagi ya Ustaz ya? Iya, ya. Masya Allah. Kembali lagi. Langsung ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustaz. Dua pertanyaan. Dua pertanyaan diizinkan nggak? Satu-satu dulu mungkin. Satu dulu. Untung ditanyakan dari awal ya. Iya. Ini tidak ada niat untuk menyampaikan sesuatu yang terjadi di keluarga Ustaz, tapi intinya mohon maaf Ustaz. Kita minta solusi Ustaz. Iya. Ini terkait dengan riba Ustaz. Ya. Kalau tadi kan pertanyaan di WhatsApp itu anak yang melakukan riba, tapi ini terjadi apabila orang tua yang melakukan riba. Iya. Ya. Ini sudah berjalan bertahun-tahun memang. Kami 3 bersaudara. Saya paling besar, kemudian adik saya perempuan, dan satu lagi. Saya paling besar, adik saya yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Jadi intinya orang tua masih ada, dua-duanya alhamdulillah. Salah satu orang tua, ini ibu. Ini apa termasuk membuka aib Ustaz? Pertanyaan seperti, termasuk membuka aib nggak Ustaz? Bapak ingin diselesaikan masalahnya atau enggak? Iya. Maka ya harus ceritakan aibnya. Oh ya, ya Ustaz. Jadi yang ingin masalahkan ya jangan ceritakan. Iya Ustaz. Termasuk yang dibolehkan yaitu ingin diselesaikan, itu dibolehkan. Nah Ustaz. Jadi intinya ibu ini Ustaz yang terjerat riba. Ini sudah berkali-kali menyampaikan ke ibu, artinya secara lisan sudah. Kemudian secara action sudah, tetapi memang saya juga ke adik-adik saya juga sudah, khususnya yang laki-laki, karena memang masih menjadi kewajiban kita terhadap orang tua untuk berbakti kepada orang tua. Tetapi melihat kondisi ekonomi masing-masing Ustadz, kita sudah hampir lebih dari 3 kali berusaha untuk melunasi, tetapi memang qadarullah ini tidak tertutup terus Ustadz, selalu buka lagi kita tutup, buka lagi kita tutup, buka lagi. Dan yang menjadi sedihnya itu karena di saat kita selesaikan permasalahan ini, karena yang merantau hanya saya Ustadz, yang 2 adik ini di kampung di Semarang. Jadi setiap kita pulang ke sini setelah melesaikan, ada lagi beberapa bulan laporan, Mas ini ibu buka lagi seperti ini, totalnya puluhan juta lagi. Aduh, masya Allah. Ini mau pakai harta mana lagi? Maksudnya kita sudah nggak ada simpanan Ustadz. Nah, ada kemarin kita dengan saudara saya, dengan adik-adik, dan termasuk bapak pun juga sama Ustadz. Bapak juga sudah menyampaikan berulang kali untuk menutup. Kalau untuk banknya sih bisa dicicil Ustadz. Ini yang susah, yang kalau di Karawang mah bank ebok Ustadz. Bank keliling, bank ebok. Keliling. Itu yang susah Ustadz. Artinya itu yang kita tidak bisa tutup. Jadi kesimpulannya ada satu musyawarah, orang tua masih mempunyai satu harta berupa rumah. Rumah ini kalau kita taksir memang harganya cukup insya Allah untuk menutupi informasi sementara, jumlah total hutang orang tua itu insya Allah masih tutup. Tetapi ibu sudah menyampaikan mau sampai kapanpun beliau tidak akan menyerahkan rumah ini untuk dijual. Nah ini kami dilema Ustadz, putra-putranya ini mau seperti apa, karena kalau mau berlanjut jujur hutang akan terus menumpuk, kita nggak bisa, belum bisa untuk mencari solusi untuk menutupinya dari segi finansial. Tapi ada sebetulnya solusi saat itu, cuman
ternyata dari pihak orang tua khususnya ibu yang belum mau. Kalau minjam di bank juga, Iya Ustaz. berarti jaminannya rumah itu kan? Enggak Ustaz. Jadi minjamnya itu 2 juta, besok 3 juta. Enggak pakai jaminan. Enggak pakai jaminan. Jaminannya relasi semua Ustaz. Itu kebetulan BPR itu Ustaz. Jadi teman-teman ibu semua rata-rata. Oh. Dan bukan kadang-kadang, saya juga pernah mendapat info dari adik saya yang perempuan, bahkan beliau meminjamkan nama orang lain yang pinjam atas nama ibu. Jadi ya tetap ngarahnya yang kalau menagih ya ke ibu gitu. Informasi terakhir sih kita sudah menutup sekitar 20-an gitu. Nah, solusinya seperti apa Ustaz? Artinya untuk ya dakwah tetap ya kita sampaikan ke orang tua, kemudian tapi kan harus tetap diselesaikan Ustadz ini. Sementara kita lihat memang aset satu-satunya aset yang bisa untuk menutup itu rumah. Tapi tetap ibu masih belum mengizinkan. Bahkan sudah menyampaikan artinya ini akan urusan panjang kalau anak-anak menjual rumah. Begitu Ustaz. Pertanyaan saya, kalau utang ini tidak dibayar, apa bentuk risiko yang akan didapatkan oleh ibu? Risikonya akan menumpuk Ustaz, akan bertambah jumlahnya. Oh, bunganya. Iya. Oh iya. Nah, ibu tetap kalau bunganya tambah banyak, ibu tetap juga nggak mau jual rumah? Enggak, karena terus dia biasanya gimana? punya solusi. Ibu solusinya gimana? Pinjam BPR yang lain. Pinjam lagi BPR iya. lain. Tambah besar bunganya berarti. Iya Ustaz. Nah, kalau demikian berarti Allah Ta'ala ya, Allah mengatakan wala tu'tus, maka ya berarti di sini rumah milik ibu ya, milik orang tua Ustaz. Maksudnya ibu apa bapak? Rumah perum Ustaz, atas nama sih atas nama bapak. Anak juga kurang tahu Ustaz untuk status kepemilikannya itu. Tapi rumah kan sudah direnovasi. Itu terakhir. Pertanyaan saya, rumah ini milik ibu apa milik bapak? Ibu sempat mengeklaim kenapa nggak mau, karena beliau terakhir menyumbang banyak untuk renovasi ini, makanya beliau mengaku ini nggak mau dijual karena sudah masuk 100 juta. Bapak masih hidup? Masih Ustaz. Ya, tanyakan rumah ini milik siapa? Kalau punya bapak, bapak yang berhak. Ya, Ustaz, ya. Bapak yang berhak. Dan Allah mengatakan berarti rumah ini milik bapak. Berarti ibu nggak ada hak untuk melarangnya. Itu yang perlu pertama dilakukan. Oh iya. Pastikan rumah ini milik siapa, maka larangan ibu tidak berlaku. Karena yang milik adalah bapak. Kemudian juga Allah berfirman kepada istri ini berarti di bawah kebijakan suami. Ya. Allah mengatakan wala tutusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian para wali-wali berikan pada orang-orang yang lemah akalnya, ya, harta yang Allah jadikan kalian sebagai pengaturnya. Artinya Allah mewajibkan kepada orang yang berkuasa terhadap bawahannya, suami berarti menguasai istri, orang tua menguasai anaknya. Tidak boleh orang tua ngasih anaknya uang ini akan dibelanjakan pada hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Contohnya pada riba dan segala macam. Ya, maka ini menunjukkan bahwa harta itu ada aturannya untuk dibelanjakan dalam Islam. Maka solusinya, ya, suami wajib untuk mengatur keuangan istrinya yang melakukan. Maksud saya, bapak wajib mengatur keuangan istri, ya. Kemudian kalau rumah itu milik bapak, maka bapak yang berhak menjualnya untuk melunasi. Kalau bapak masih mau membantu istrinya. Sebetulnya ya dosa, Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa yang dibuat orang lain maka tidak akan ditanggung oleh orang lain. Tapi karena suami dan anak masih mau membantu istrinya atau orang tuanya, maka solusinya yaitu maka dilakukan, ya. Maka tidak berlaku larangan ibu tersebut. Tidak termasuk durhaka kepada ibu. Maka bahkan kita akan membantu durhaka kalau tidak menjualnya, karena ribanya makin besar dan makin menyulitkan kita sendiri. Ya, wallahu taala, mungkin itu solusi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada alternatif lain nantinya
Sementara itu yang bisa saya berikan solusinya. Apa Ustaz? Jadi ingat. Jadi artinya ternyata penjualan rumah ini ada konsekuensi Ustaz. Mengapa ada konsekuensi? Artinya di saat misalkan keputusannya rumah ini dijual, berarti hubungan juga selesai gitu Ustaz. Hubungan? Ya hubungannya kan juga selesai. Antara siapa? Antara bapak dengan ibu. Kalau Bercerai dijual mungkin ya, gitu maksudnya. Yang lebih- mengatakan selesai siapa? Ibu. Ibu. Iya. Jadi Nggak bisa dia seperti itu. Kenapa? Karena kalau ingin selesai berarti dia harus melapor ke pengadilan. Nggak bisa alasan itu jadi sebagai selesai. Coba tanya kepada pengadilan, bisa nggak alasannya melarang suami jual rumah untuk minta cerai? Coba tanyakan. iya, Tidak Ustaz. bisa saya rasa. Iya, Ustaz. Jadi ucapannya itu tidak berlaku. Tanyakan pada pengadilan ya. Pastikan pengadilan berlaku nggak ucapan ini untuk bisa perceraian. Iya, Ustaz. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik Ustaz. Karena kalau dibiarkan makin sulit nantinya Pak. Iya Makin Ustaz. sulit bagi anak-anak, bagi suami, dan dosanya akan terus ya. Maka ya solusinya itu. Wallahu ta'ala. Ya. Barakallahu Ustaz. Wafika barakallah. Assalamualaikum Semoga dimudahkan Allah. Amin. Silakan Budol jadinya. Selanjutnya kembali ke Ahwat ya. Silakan Ahwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. mau nanya hukum menerima honor saat badal haji. Pada saat Badal haji, misalnya kita nih mahasiswa di Madinah misalnya ya. Terus ada yang minta tolong badalin haji. Nah, terus kita dikasih honor, itu boleh nggak diterima honornya? boleh. Boleh. Karena ada manfaatnya. Ya. Karena badal haji dia ada syariatnya dalam Islam. Karena salah seorang sahabiat bertanya pada Rasulullah SAW bahwa orang tuanya belum haji, boleh nggak saya hajikan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah utang kepada manusia wajib ditunaikan? Iya. Kalau orang tua punya utang pada manusia, kamu bayar nggak? Iya. Maka hutang kepada Allah lebih berhak ditunaikan. Jadi ada anjurannya dalam Islam membadalkan haji. Maka otomatis jasa ini bermanfaat bagi orang yang dibadalkan. Ya. Berarti ada pertukaran di sana. Uang ditukar dengan manfaat yang diterima oleh orang yang dibadalkan, yaitu berupa pahala haji. Ya. Maka ini dibolehkan. Wallahu taala alam. Walaupun dijadiin profesi gitu boleh Ustaz? Walaupun Dijadiin profesi misalnya. iya tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Jadi profesi nggak apa-apa, boleh. Terus kalau misalkan boleh nggak sih ngebadalin haji orang yang masih hidup? Ya. Maka dalam hadis ini, karena orang itu tidak mungkin lagi untuk haji. Pertanyaan berikutnya, bolehkah membadalkan orang yang masih hidup? Buat apa dibadalin? Kemungkinan dia untuk bisa berangkat. Yang dibolehkan itu orang yang sudah meninggal atau memang tidak akan mungkin lagi bisa berangkat. Disebabkan antrian sekarang misalkan 20 tahun, umur orang tua kita sudah 70 tahun. Risiko hidupnya sudah berangkat haji itu sudah kecil sekali. Kalaupun berangkat 20 tahun lagi mungkin nggak orang hidup. Masih mungkin nggak 70 tambah 20 90 tahun itu sudah uzur sekali berangkat haji. Ya. Nah, ini ya disyariatkan wallahu ta'ala bagi orang yang tidak mungkin lagi atau kemungkinan besar tidak bisa menunaikan haji, maka itu yang dibadalkan. Oh iya, terus lagi Ustaz ya, hukum tebus murah yang ada di minimarket. Ini pertanyaan dari satu orang apa mewakili yang lain? Mewakili Ustaz. Oh, silakan. Mewakili. Hukum tebus murah yang ada di minimarket itu apakah haram? Tebus murah saya tidak paham bentuk transaksinya. Misalnya gini, kita tuh masuk toko itu lagi ada promo, misalnya udah belanja 100.000, boleh nih Mbak tebus murah, yang ini jadi dari segini jadi segini gitu, jadi lebih murah karena kita udah belanja di limitnya itu. Apa sih? Boleh. Gitu. Oh, boleh. Boleh. Ya. Jadi tebus murah ini kalau dari penjelasan yang tadi saya memahaminya bahwa ketika kita sudah belanja
ini sudah kita pernah bahas dalam masalah yaitu hadiah di dalam hadiah dalam pemasaran istilahnya kalau tidak salah. Bentuk hadiah yang diberikan oleh tempat-tempat penjualan atau supermarket atau minimarket, ketika kita sudah sampai belanja jumlah nominal belanja kita nominal tertentu, maka mereka memberikan hadiah, yaitu mendapatkan potongan harga pada barang yang sudah mereka tentukan. Maka ini bentuknya hadiah, ya. Maka hadiah hukum asalnya adalah boleh. Wallahu taala a'lam. Dan hadiah ini hadiah bersyarat, dibolehkan. Satu lagi Ustaz. Maaf mungkin bisa ganti dengan yang lain dulu ya. Oh iya. Pertanyaan laki-laki Ikhwan dulu. Ikhwan dulu. Oh iya. Terima kasih Ustaz. Ibu itu kayaknya wakil dari banyak pertanyaan. Dari Akhwat dibacakan. Dari WA dulu mungkin Ustaz. Boleh dari WA? Silakan. Udah banyak sekali yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum. Pak Ustadz, Anda mau tanya, bagaimana hukumnya jika pekerjaan sebagai ART, sebagai pembantu rumah tangga, dengan gaji 900.000 per bulan, lalu si pekerja itu izin tidak masuk kerja selama 2 hari. Pada saat mendapatkan gaji bulanan, si majikan memberikan gajinya full utuh 900.000, Ustaz. Nah, apakah si ART ini harus mengembalikan uang sejumlah hari yang tidak masuk kerja? Apakah halal menerima gaji yang utuh 900.000, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya. Dari pertanyaan ini, berarti majikannya memberikan izin untuk tidak masuk 2 hari. Berarti kalau sudah mendapatkan izin, berarti ada keridoan dari majikan, gajinya itu diberikan penuh kepada ART ini. Maka hukumnya halal, tidak ada kewajiban harus membalikannya. Ya, wallahu taala alam. Syukran Ustaz sejawabannya. Kembali ke Ikhwan, silakan Ikhwan. langsung maju ah. Ya, langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya 2 pertanyaan simpel Ustaz. Simpel. Berarti saya jawab simpel juga nanti insyaallah. Ya. Terkait pembelian emas Ustaz. Itu kan harus tunai ya. Ya. Nah, misalkan kita pergi ke butik emas atau gerai emas, misalkan penyerahan uang dengan penyerahan emas itu beda tempat. Misalkan kenapa? Ya aturannya emang begitu Ustaz di gerai itu misalkan. Misalkan penyerahan uang di loket A, penyerahan emasnya nanti di loket aturan B. itu biasanya ada penyebabnya. Maksudnya karena pembeliannya banyak, besar. Iya. Enggak Ustaz. Sama rata. Kalau misalnya sama rata gitu. Mau kecil mau besar tetap harus selain uang dulu di loket A, nanti ngantri dulu baru ke loket B ngambil emas. Boleh nggak Ustaz? Waktu kita transaksi ada orang lain lagi. Iya, karena banyak saking banyaknya gitu. Banyaknya. Wallahu ta'ala, kita karena sudah dipalingkan dengan transaksi orang lain, berarti uang kita beda transaksi dengan terima barang. Iya, betul. Ya, maka ini dianggap tidak tunai. Tidak tunai berarti. Berarti tidak tunai, ini jatuhnya tidak tunai. Berarti tetap harus di satu tempat Ustaz ya? Iya, waktu kita kasihkan uang, kita harus terima uang. Kenapa? Karena itu yang jadi satu transaksi. Iya. Ya, tapi kalau sudah diseling dengan transaksi orang lain, berarti transaksi kita sudah selesai dan kita tidak terima barang, itu tidak tunai. Ya. Atau lagi Ustaz? Silakan. Sangat simpel ternyata. Terkait saham Ustaz ya, seperti kita ketahui bahwa saham itu ya sesuai syariat itu mungkin hampir nggak ada gitu perusahaan-perusahaannya gitu. Nah terus saya mencari, ketemulah di Instagram itu BMT As-Siddiq. Nah terus saya lihat tuh pembinanya Ustadz sendiri gitu. Mau konfirmasi betul nggak Ustadz? Betul. Betul. Alhamdulillah. Nah terus terkait investasi yang di dalamnya apakah sesuai syariat? Iya, selama ini ya tidak ada yang tidak sesuai syariah. Maka kita berusaha. Maka kalau ada yang tidak sesuai syariah, maka silakan disampaikan. Baik Ustaz. Ya. Syukran jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik, silakan di hadiahnya diambil. Selanjutnya untuk Ahwat kembali silakan.
Ustadz Afwan nerusin yang tadi. Kalau misalkan Gimana? nerusin, Moderator, boleh nggak? Boleh Ustaz. Silakan. Terakhir Ustaz. ya nerusin yang tadi kan kalau belum bayar udah ditawarin tebus murah itu boleh enggak? Belum bayar? Udah ditawarin tebus murah. Kan biasa kalau di kasir tuh gitu ya, udah disebutin nih totalnya. Kita belum bayar, nah tapi udah ditawarin tebus murah. Oh, jadi gimana Bu? Jadi kan udah di ini nih, udah di scan tuh barang-barangnya. Kita belum bayar, tapi kasirnya nawarin gitu. Oke. Jadi waktu bayarnya untuk barang-barang yang tidak tebus murah harganya normal, ya. Kemudian yang barang yang kedua ini harganya murah. Boleh, nggak ada masalah. Dia ngasih harganya jelas kan. Jadi iya. waktu kita transaksi, ya, Allah Ta'ala, waktu kita transaksi, bahwa dia sudah mengatakan, Bu, bahwa jika sampai belanjanya sekian, maka mendapatkan ini, ya. Maka sudah diketahui bahwa yang kita sepakati akhirnya bahwa barang ini harganya sekian, yang tebus murah ini harganya sekian, maka tidak ada masalah di sana. Emang ada apa namanya? Ada komentar yang lain? Kalau menurut saya tidak ada masalah karena tidak ada gharar, jelas di sana. Dia sudah menyampaikan harganya ini sekian, kalau yang ini sekian, harganya lebih murah dari yang lain. Ya, jadi tidak ada yang tidak gharar, jelas. Oke, jadi boleh ya Ustadz dibayar sekalian nanti pas Wallahu terakhir. ta'alam, yang saya lihat itu nggak ada masalah, boleh. Terus ada lagi Ustadz, ini soal sawah. Kan kalau di Karawang biasa banget ngegadai sawah. Nah, nanti tuh sawahnya diolahnya sama si penggadai. Kan itu nggak boleh Nggak ya? boleh. Iya kan? Iya. Nah, terus pertanyaannya gini, kalau misalkan ada orang yang dia tuh punya sawah digadain ke orang yang versi tadi, terus minta tolong dong ini sawah kamu tebusin aja gitu. Nanti pindahkan gadaiannya tuh ke saya misalnya kayak gitu. Tapi si yang punya sawah ini pun kayak nggak punya modal kalau misalkan buat ngurus sendiri gitu. Iya. Minta tolong juga patungan pupuk yuk gitu, atau sekalian bantu biayain dari nanam sawah dari nanam padi sampai dipanen gitu. Iya. Terus pas panen dapat hitung-hitungan kayak gitu. Dapat apa? Dihitung-hitung, terus akhirnya juga saya juga dikasih tuh uang sama yang olah sawah kayak gitu, boleh nggak? Itu sawah Nggak disepakati dari awal. Dapat. Di awal nggak ada ketentuan akan dikasih kan, Bu? Jadi itu sawahnya dia. Pertanyaan saya. Oh iya. Dari awal minta tolong itu tidak mengatakan nanti kamu akan saya kasih ini, tidak ada kan? Kalau di Karawang tuh biasanya istilahnya tuh diparo gitu Ustadz, gimana ya? Sistemnya ya gitu. Karena dia yang modal tanahnya ini, tanahnya dia punya tanah dan modalnya dari orang ini, maka bagi hasilnya, gitu. Iya. Itu boleh, nggak ada masalah. Dengan statusnya sawah dia yang digadai ke saya itu gimana? Iya, status gadainya sebagai utang piutang dan bagi hasil itu bagi hasil bukan hadiah. Jadi Allah Ta'ala itu boleh, nggak ada masalah. Oh, jadi apa? Iya, karena bagi hasil itu karena kita ngeluarkan modal. Jadi keuntungan itu dari modal yang kita keluarkan, bukan dari akar utang piutang. Iya. Ya, maka itu yang jadikan boleh. Ya. Iya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyaki. Hah? Tidak jadi, alhamdulillah. Boleh. Baik, Iwan, terakhir satu pertanyaan sebelum langsung komik ya. Langsung datang komik. Hah? Oh. Ya, boleh ditambahkan. Sebentar, ya. Tambahkan dulu, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dimaksud Ahwat, mungkin gini Ustadz, emang terjadi di Karawang sih umumnya gitu. Jadi contoh Ustadz, anak punya sawah. Sawah anak itu anak gadaikan ke Ustadz. Ya. Nah nanti karena
yang penyewanya itu nggak bisa ngolah kah gitu kah? Dan nanti dipasrahkan ke yang ngolahnya itu ke yang punya sawahnya lagi. Kok penyewa? Kan gadai. Oh, si paham. Gadai. Ulangi lagi. Jadi ulangin ya. Pusing saya. Jadi saya punya sawah, Ya. saya gadaikan ke Ustadz gitu. Ya. Nah, karena Ustadz mungkin karena sibuk, Minjamkan uang. meminjamkan uang kan gadai dah ya, Ya. meminjamkan uang. Terus yang punya uang itu tadi Ustadz Ya. itu karena orangnya sibuk, jadi digarap sama anak lagi. Sama Anak orang pemilik yang sawah. Pemilik sawah. Pemilik sawah. Nah, nanti yang modalin dari Ustadz, pihak penyewa. Oke. Maaf, pihak pegadai. Ya. Nah, nanti setelah panen dihitung-hitung mungkin biayanya. Nah, Ustadz itu nanti dapat bagian. Jadi Karena sih ada modal kan? modal plus yang nyewa tadi. Kok sewa? Plus, Saya mau punten, plus apa? kena gadainya. Karena gadainya. Nggak boleh, yang gadai tadi tidak boleh. Tapi dari modal boleh. Dari modalnya aja. Oh gitu. iya. Ya. Jadi kalau seperti ini yang ditanyakan, ya, maka yang boleh hanya bagian kena ada modal. Kalau bagian kena kita sudah meminjamkan uang itu haram hukumnya. Ya. Jajak kemauan kasir. Silakan hadiahnya. Silakan pertanyaan terakhir. Oh, udah. Ikhwan yang tadi berdiri silakan. Akhir saja. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, saya punya barang masih baru, belum Ya. belum pas saya pakai sama sekali. Kebetulan ada teman saya, terus temannya lagi tuh pinjam. Teman saya, temannya lagi minjam barang saya. Pinjam barang Ya. saya yang barang yang belum pernah saya pakai sama sekali dan Oke. barang itu masih baru. Awalnya pinjam, terus selang berapa bulan saya tagih ke teman saya, dia nagih ke temannya lagi, belum dibalikin juga Ustadz, karena Ya. udah berbulan-bulan. Saya juga kesel gitu ya. Ya. Pinjam tapi udah dipinjemin tapi nggak dibalik-balikin. Nah terus itu udah barang itu karena masih baru, bayarin aja gitu. Jadi saya minta untuk bayarin yang minjem Ustadz. Boleh kan Ustadz? Tapi dari harga yang tadinya baru saya beli 135, saya kurangin jadi 130. Jadi barang itu belum saya pakai sama sekali, yang awalnya pinjem terus saya suruh bayarin karena juga saya udah saya nggak mau lagi pakai barang yang udah dipakai orang. Yang bayarnya teman kita atau temannya itu? Temannya lagi Ustaz. Dia yang bayar. Ya, temannya yang pinjem. Ya. Dia Boleh, yang Ustaz? bayar. Iya. Antum mau? Mau Ustaz. Maaf. Dianya mau? Mau. Ya udah, berarti jual beli. Boleh Ustaz. Boleh. Karena Serah terimanya sudah dilakukan dulu. Awalnya minjem. Ya. Karena saya tagih barang nggak dibalik-balikin, udah saya suruh bayarin aja Ustaz. Berarti kenapa dia suka barangnya dia? Mungkin karena nggak dibalikin juga Ustaz, udah lama tapi nggak tahu Mungkin hilang kali ya. kurang tahu juga Ustaz. Saya suruh Ya, bayarin. kalau seandainya hilang. Maka serah terimanya sudah duluan, baru transaksi jual belinya belakang itu dibolehkan. Maka boleh hukumnya. Syukran Ustaz. Afwan, silakan hadiahnya. Fadhil. Baik, alhamdulillah tidak terasa waktu udah menunjukkan jam 11. Kita akhiri dengan kajian ini. Dan insyaallah kajian diskusi muamalah akan kita lanjutkan di bulan depan ya Ustaz, insyaallah ya. Insyaallah. Baik, ada nasihat dari antum sebelum tutup? Ya. Semoga diskusi tanya jawab kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sebagai amal soleh bagi kita dalam menuntut ilmu, karena kewajiban seorang muslim untuk mencari harta yang halal, memastikan hartanya adalah harta yang halal. Tujuan kita mengadakan tanya jawab ini supaya kita diskusi ya, memastikan bahwa transaksi yang kita lakukan tidak menjadi transaksi yang diharamkan oleh syariat, yang bisa mengakibatkan dicabutnya keberkahan atau tidak diberi keberkahan oleh Allah pada harta tersebut. Ya. Syukur Ustaz. Bismillah, kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian jamaah semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.